fokus aja sama Luis Enrique dibandingin wingback kita baru semua, jadi repot. Jujur itu repot banget. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ini weekend ya, gue bakal upload di hari Sabtu malam dan Minggu dini hari jam 12 atau 12.30 teman-teman waktu Indonesia bagian Barat akan ada pertandingan persahabatan pramusim terakhir Inter melawan Real Betis. Wah, ini akan menjadi hiburan H-7 menjelang Serie A dimulai, dan gua melihat Inter lagi kebut banget menjual pemain nih karena udah penuh banget ya untuk skuad kita. Nah, sebelum mulai gue ingin mengucapkan dulu turut prihatin untuk teman-teman yang ada di NTT yang mengalami bencana alam ya, gempa bumi. Gue lihat videonya, aduh serem banget. Di sini kalau ada teman-teman yang berasal dari NTT boleh ya tulis di kolom komentar update kabarnya, sehat-sehat terus. Semoga semuanya selamat, aman. Ya aman sih udah nggak pasti ya, udah pasti nggak aman karena lagi bencana. Tapi maksud gue adalah tenang, badai akan segera berlalu. Doa baik dari jauh gue kirimkan dari sini. Oke, sebagai hiburan gue akan bacain update terbaru, kabar terbaru dari klub kesayangan kita teman-teman. Kita mulai dari mana ya? Dari Jetspens. Wah, udah turun dari mobil BYD memberikan salam sapaan ke teman-teman ke para fans, udah cek medis juga. Sungguh menyenangkan dan gue udah mulai branding lihat video-videonya. Kalau teman-teman pengen tahu pendapat gue tentang gaya bermain Spence dan impactnya untuk Inter, bisa langsung join membership aja ya. Itu gue bikin konten eksklusif membahas tentang Jet Spence. Tapi yang pasti aspek defensifnya ini, kecepatan fisikal dia akan sangat berasa bagi Inter. Dan menurut gua dengan kehadiran Spence sebetulnya Inter jadi nggak perlu lagi cari wingback sih menurut gue ya. Luis Enrique ini walaupun gue sebel banget ngerasa Luis Enrique dari sisi mental tuh parah. Andy Diouf itu kenapa dia musim lalu nggak mendapatkan banyak kesempatan? Karena kalau teman-teman ingat, Andy Diouf didatangkan di detik terakhir bursa transfer. Dia nggak ikut pramusim sama sekali. Jadi sulitlah untuk Andy Diouf beradaptasi. Dan lini tengah kita juga udah penuh banget saat itu. Jadi dia emang udah dia datangnya terlambat, nggak ikut pramusim di musim lalu ya. Nggak ikut pramusim. Terus lini tengah kita bagus banget, padat banget. Jadi dia makin nggak dapat kesempatan. Begitu dia jadi wingback kanan bagus. Nah, harusnya Luis Enrique 2-3 langkah di depannya Andy Diouf karena dia dapat menit bermain jauh lebih banyak. Ketika Dumfries cedera dia lebih banyak ngisi. Dia ikut pramusim, tapi ternyata perkembangan dia selama satu musim kalah sama Andy Diouf bahkan diuji coba. Tapi berhubung kita udah dapat Jet Spence nih di sebelah kanan dan ada Andy Diouf, kayaknya nggak perlu ribet-ribet nyari wingback yang baru. Walaupun ini dari kabar terbaru, Luis Enrique sempat dikabarkan deket banget sama Roma, bahkan udah tinggal dikit lagi bergabung teman-teman. Tapi sayangnya Luis Enrique jual mahal. Dia bilang sebetulnya dia nggak ada masalah pindah ke Roma teman-teman. Tapi yang dia permasalahkan adalah masih ada personal terms, masih ada detail kecil tentang gajinya dia yang belum disepakati dengan Roma. Dan sebelumnya Luis Enrique, kalau dari berita yang gua baca, Luis Enrique bilang dia masih ingin ngomong dulu ke Cifu untuk memastikan emang gua nggak ada dalam rencana lo di musim depan. Kalau nggak ada ya udah gua pergi. Tapi itu yang ingin didengar oleh Luis Enrique, ingin memastikan apakah dia memang nggak masuk dalam rencana Cifu. Kalau disuruh milih, ya kalau bisa dapat yang lebih bagus oke-oke aja. Tapi repot juga kalau wingback kita semuanya baru musim depan. Sebelah kanan Andy Diouf bukan wingback murni, Jet Spence masih baru, nggak ikut pramusim juga. Terus kalau Luis Enrique dilepas, mosok iya kita beli wingback baru, makin cuma sisa Di Marco Augusto nih bisa-bisa nih wingback terbaru wingback kita yang lama ya. Dan ini kalau kabar yang sekarang dibilangnya udah semakin dekat teman-teman Luis Enrique. Inter dan Roma telah mencapai kesepakatan dengan Luis Enrique
biaya 30 juta. Begitu juga dengan sang pemain. Sangat terbuka untuk saat ini, akhirnya terbuka mendengarkan penawaran dari Roma. Yang penting bagi Luis Enrique, dia pingin gajinya sesuai dengan keinginan dia. Jual mahal juga nih orang nih. Nah sekarang it's up to Roma to decide whether or not they want to pursue him atau enggak. Jadi ini sekarang tergantung di Roma. Apakah mau lanjut atau enggak, apakah siap memberikan penawaran yang menarik bagi Luis Enrique atau enggak. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Luis Enrique lebih baik diambil atau enggak? Kalau gua kayak mendingan enggak usah deh, udah fokus aja sama Luis Enrique dibandingin wingback kita baru semua, jadi repot. Jujur itu repot banget kalau wingback kita semua baru. Kemudian yang berikutnya, sebelum lanjut ke berita berikutnya Deng, gue pengen mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang ternyata banyak nih yang support di beberapa hari terakhir. Di Saweria ada Kansas yang dia lewat Saweria tapi nggak request apa-apa nih. Dia bilang bless you, malah doain dia, udah ngasih duit doain lagi. Wah berkah melimpah buat bro, buat Kenny Sastro. Lalu kemudian yang berikutnya dari Curious nih, banyak banget dari Curious, gokil. Ada Arkin lewat OVO, ada Edi Marzuki via BCA, ada Suparto lewat Danamon, kemudian ada Herdi Chandra lewat BCA. Itu dia dari tanggal 13-14. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan melalui Saweria maupun Curious. Gua doain ke teman-teman semua berlimpah berkat, diberikan kedamaian, kalau yang lagi sakit disembuhkan. Pokoknya kerukunan dengan keluarga dan tetangga, dengan lingkungan sekitar. Lalu gue juga ingin berterima kasih dari membershipnya nih. Wah makin banyak aja yang gabung join membership. Di 2 hari yang lalu ada Horota. Lalu kemudian baru 1 hari yang lalu ikut bagian cerewet sejati. Nih dia ngambil levelnya, ada Robin Halim. Terima kasih banyak. Oke sekarang lanjut teman-teman. Dan ini adalah berita yang lucu banget. Serie A, transfer Fratesi ke Lazio hampir gagal. Gua lagi upload. Ini lebih lucu lagi urutannya. Gue lagi ngedit konten Jet Spence. Begitu gua upload muncul Davide Fratesi, here we go. Jadi berita gue udah kayak basi banget tuh berita shortnya. Akhirnya malam itu gua bikin berita, gua take video, gua syuting untuk IG gitu ya, untuk short berita tentang Davide Fratesi. Akhirnya malam bikin, siangnya gue edit semua segala macam. Begitu gue upload berita Davide Fratesi gagal pindah ke Lazio. Aduh, itu berita cepet banget berubahnya. Dan begitu gue bikin lagi berita bahwa Davide Fratesi gagal ke Lazio karena Lazio dianggap mengalami krisis keuangan gitu ya, banyak defisitnya. Gue lagi nulis skripnya, belum sempat syuting, tiba-tiba problem solve. Buset, berubah-berubah mulu. Dan ini emang Ausilio ya, detik-detik terakhir kerja nih, emang tipikal karyawan yang baru satset gercep ketika menjelang deadline. Ausilio kemarin kemana aja. Nah Fratesi teman-teman tadinya udah hampir gagal karena Lazio dianggap mengalami krisis keuangan. Tapi akhirnya problem solve dengan beberapa perubahan. Jadi tadinya adalah peminjaman dengan biaya 1 juta, lalu di akhir musim ditebus, wajib tebus oleh Lazio apabila Fratesi main sebanyak 25 kali atau Lazio finish 10 besar. Nah kata wajib tebusnya itu akhirnya hilang menjadi opsi tebus, tidak ada kriteria-kriteria. Jadi Lazio dipersilahkan mau nebus boleh, nggak nebus juga boleh dengan biaya sekitar 10 jutaan. Jadi biayanya tetap 15 juta kalau di total harganya Fratesi. Kalau tadinya kan pinjem 1 juta tebus 14 juta, jadi di total 15. Nah yang perubahan yang kedua adalah minjemnya naik jadi 5 juta. Tapi opsi pembeliannya kalau mau tebus nih di biaya 10 juta, jadi total 15 juta. Cuma ya opsi jadinya. Lo mau nebus boleh, enggak ya enggak apa-apa. Aneh banget emang liga nih. Dalam hal ini Inter diuntungkan, yang tadinya biaya pinjaman cuma 1 juta, Inter cuma dapat duit 1 juta, sekarang dapat duit 5 juta di depan demi Fratesi. Ini keuntungan mutlak buat Inter, artinya uang buat beli Curtis Jones semakin banyak teman-teman.
Kirim cerewetan, pendapat atau pertanyaan lo apapun itu via Saweria. Nanti gua bacain dan tanggepin langsung di tengah-tengah konten Cerewetin Inter dan Serie A. Atau untuk lo yang mau berbagi rezeki, support, bisa langsung scan aja nih barcode Saweria atau QRIS yang ada di layar. Linknya di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman. Aneh banget ini, kasihan Lazio, udah dianggap gak punya duit, malah disuruh keluar uang lebih besar di depan. Tapi ya setidaknya di akhir musim Lazio nggak wajib ngeluarin uang 15 juta, tapi menurut gue ini kerugian sih buat Lazio. Ini keuntungan mutlak buat Inter, artinya di depan di musim ini dapat uang 5 juta dan di akhir musim belum tentu kehilangan Fratesi. Fratesi seperti gue bilang di konten sebelumnya, kita masih bisa manfaatin Fratesi di musim depan karena Mkhitaryan pensiun. Mkhitaryan udah tua banget ya, gue gak tahu pensiun atau kontraknya gak diperpanjang. Hakan juga kontraknya habis, Zielinski juga belum tahu gimana. Jadi ini keuntungan mutlak buat Inter karena musim depan Fratesi balik bisa dilepas dengan harga yang lebih mahal, cari klub yang mau atau atau dimanfaatkan untuk klub sendiri. Sementara ada satu klausul yang tidak berubah, yaitu penjualan resell 50%. Jadi kalau nanti Fratesi ujung-ujungnya dibeli oleh Lazio dan Lazio jual ke klub lain, Inter akan dapat keuntungan 50% dari harga penjualan tersebut. Ngeri. Hebat ini. Ya, Marotta, gue pikir ini adalah Marotta League sih. Bisa-bisanya transfer Fratesi jadi sangat menguntungkan bagi Inter. Lalu kemudian teman-teman, Fratesi membuat kepergian Fratesi, akhirnya dia udah foto ya pakai Shala Lazio dan lain-lain. Cuma yang bikin menyedihkannya surat dari Fratesi ini teman-teman, diupload di Instagram ya, dibilang bahwa it is true, ini benar bahwa mungkin kita tidak ditakdirkan bersama. Memang benar, mungkin kita tidak pernah ditakdirkan untuk bersama. Mungkin kita tidak cocok, karena banyak yang bilang, wah ini gak cocok nih gaya mainnya Fratesi buat Inter ya. Termasuk gue juga bilang gitu. Kita telah melalui pasang surut bersama, namun di saat-saat itulah kita mampu mengguncang dunia. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya bisa bermain untuk kalian. Saat melihat San Siro, fans di stadion menyemangati kami, saya merasa tidak terkalahkan. Sayangnya setelah laga final yang buruk itu, yang terkutuk itu, ada sesuatu dalam diri saya yang berubah dan sudah sepantasnya hanya mereka yang mampu memberikan 101% kemampuan yang bertahan di Inter. Ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Fratesi merasa bahwa ada yang berubah dalam dirinya, entah itu gairah atau apapun, karena di final tuh kita kalah 5-0 dan Fratesi gak main. Gua gak tahu mana yang bikin Fratesi terguncang. Apakah karena faktor dia gak dimainin, kan dia marah tuh. Karena dia merasa gue cetak gol di lawan Munchen, gue cetak gol di lawan Barcelona, final gak main sama sekali. Nah itu mungkin bisa yang bikin Fratesi terguncang, atau kekalahan 5-0 yang bikin Fratesi terguncang. Kalau menurut teman-teman gimana? Tapi Fratesi mengakui itu, bahwa sejak final terkutuk itu ada yang berubah dalam diri gue. Dan Fratesi merasa memang hanya mereka yang mampu memberikan 101% kemampuan lah yang bertahan di Inter. Artinya Fratesi juga mengakui bahwa gue udah gak bisa 101% lagi nih. Saya menyayangi kalian layaknya saudara, dan saya akan selalu menjadi fans number one Inter. Wah gila, Davide love gitu ya. Aduh teman-teman, gila, kalimat penutup yang sungguh menyentuh hati. Fratesi, ya udah, semoga sukses di Lazio. Lalu kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, nanti malam kita akan ada pertandingan lawan Real Betis. Dari berita terakhir dibilang Thuram belum bisa main karena cedera kan. Thuram udah mending dilepas saja. Banyak di konten gue bilang bahwa udah Thuram mumpung ada harga dilepas, udah cedera mulu, kebanyakan bercanda, ngurus rambut. Lalu Jet Spence juga udah jelas belum bisa main karena belum latihan bahkan. Jadi kalau menurut prediksi line up Sky Sport, formasi 3-5-2, kiper Josep Martinez, 3 di belakang. Ada kemungkinan John Stones dimainkan sejak menit pertama teman-teman, jadi center back tengah, dan kanannya Akanji. Ini menarik. Kita akan coba lihat bagaimana kombinasi ketiganya teman-teman. Ini akan membuat sangat antusias. Kemudian 5 gelandang untuk saya pada Andi Diop, Di Marco. 3 gelandang tengah, 3 gelandang utama, Barella, Calhanoglu, Zielinski, dan di lini depan Esposito, Boni. Menurut gua ini akan menjadi gambaran line up kita di partai pertama lawan Monza.
Untuk lini depan Lautaro kayaknya juga baru balik, daripada cedera mending gak usah, udah Esposito Boni gak apa-apa. Yang gua agak ragu di partai lawan Monza nanti mungkin John Stones. Gua rasa John Stones ini dimainin sekarang nih ya untuk mengembalikan kebugaran aja. Tapi nanti di partai perdana Giornata 1 lawan Monza rasa-rasanya menurut gua Jan Bisek atau Pavard mungkin akan bermain sejak menit pertama. Kalau ini emang ya udahlah ngasih menit bermain untuk John Stones, mungkin di babak kedua nanti Lautaro akan main. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk kebersamaannya. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.